Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan semester 7, saat ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, kelompok 3, dalam mata kuliah Keperawatan Kritis dengan dosen pengampu, Nurse Hani Mokorimban, SKPMKes. Materi kami yaitu tentang asuhan keperawatan miastenia gravis. Saya Angelina Kaengke yang akan menjelaskan tentang laporan pendahuluan. Fania Tumewu akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan, dan Farli Kumayas akan menjelaskan tentang jurnal. Kita masuk dalam definisi. Miastenia gravis masuk dalam penyakit autoimun. Miastenia gravis ini adalah penyakit neuromuskular di mana persambungan otot dan saraf tidak berfungsi dengan normal, sehingga menyebabkan terjadinya kelemahan otot. Selanjutnya yaitu etiologi atau penyebab. Penyebab terjadinya miastenia gravis ada beberapa. Yang pertama, gangguan autoimun, yaitu penyakit yang terjadi akibat sistem kekebalan tubuh atau sistem imun menyerang sel-sel yang sehat dalam tubuh. Yang kedua, gangguan neuromuskular, yaitu kondisi ketidakmampuan sistem saraf dan otot untuk bekerja sebagaimana mestinya. Yang ketiga, imobilitas, yaitu keadaan di mana seseorang tidak dapat bergerak secara bebas karena kondisi yang mengganggu pergerakan, misalnya trauma, cedera, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kelemahan otot. Pathway. Miastenia gravis terjadi karena gangguan autoimun yang merusak reseptor asetilkolin, sehingga jumlah reseptor asetilkolin berkurang, menyebabkan kerusakan pada transmisi impuls saraf menuju sel-sel otot karena hilangnya reseptor normal pada sambungan neuromuskular. Akibatnya, terjadi penurunan hubungan neuromuskular hingga menyebabkan kelemahan otot-otot. Ada beberapa otot yang terserang atau melemah. Yang pertama, otot-otot okular atau otot mata, yang menyebabkan terjadinya gangguan otot levator palpebra sehingga terjadi ptosis dari diploma. Dari sini muncul masalah keperawatan gangguan citra diri. Kelemahan otot berikutnya terjadi pada otot wajah, laring, dan faring yang menyebabkan regurgitasi makanan ke hidung pada saat menelan, suara abnormal, ketidakmampuan menutup rahang. Dari sini muncul masalah keperawatan, resiko tinggi aspirasi, gangguan pemenuhan nutrisi, dan kerusakan komunikasi verbal. Kelemahan otot selanjutnya terjadi pada otot voluntar atau otot yang bekerja secara sadar, di mana terjadi kelemahan otot-otot rangka. Dan dari sini muncul masalah keperawatan, defisit self-care, dan intoleransi aktivitas. Kelemahan otot yang terakhir terjadi pada otot pernafasan, mengakibatkan ketidakmampuan batuk efektif dan kelemahan otot-otot pernapasan. Dari sini muncul masalah keperawatan, ketidakefektifan pola napas, dan ketidakefektifan bersihan jalan napas. Selanjutnya kita masuk dalam manifestasi klinis atau gejala yang terjadi pada miastenia gravis. Yang pertama, terjadi kelemahan pada otot mata, terjadi kelemahan pada lengan dan tungkai, kesulitan berbicara dan menelan, kelemahan otot yang berlebihan, dan terserangnya otot-otot pernapasan. Kemudian, krisis pada miastenia gravis. Nah, di sini ada dua. Yang pertama, krisis miastenik, yaitu keadaan di mana dibutuhkan antikolinesterase yang lebih banyak. Yang kedua, krisis kolinergik,
yaitu keadaan yang terjadi akibat kelebihan antikolinesterase. Selanjutnya, pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, pemeriksaan yang bisa dilakukan yaitu dengan uji tensilon. Yang kedua, pemeriksaan elektromiografi. Yang ketiga, pemeriksaan imunologi. Dan yang keempat, pemeriksaan tiroid. Penata-laksanaan yang bisa dilakukan yaitu dengan terapi obat atau terapi farmakologi. Dan komplikasi yang biasanya terjadi pada miastenia gravis yaitu gagal pernapasan. Saat ini saya akan menjelaskan asuhan keperawatan pada klien miastenia gravis. Yang pertama, pengkajian yang di dalamnya ada identitas klien, yang kedua keluhan utama, yang ketiga riwayat penyakit, yang keempat pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan yang kelima pemeriksaan fisik atau head to toe. Selanjutnya, diagnosa keperawatan yang pertama yaitu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan gangguan neuromuskular. Yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Selanjutnya, intervensi keperawatan dengan diagnosa yang pertama, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan gangguan neuromuskular. Dengan kriteria hasil, dengan dilakukannya intervensi keperawatan, maka diharapkan keadaan klien dapat membaik. Dengan kriteria hasil yang pertama, pola nafas membaik, yang kedua, frekuensi nafas membaik. Intervensi keperawatan dengan intervensi utama, pemantauan respirasi, observasi yang pertama, monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya nafas. Yang kedua, monitor pola nafas. Terapeutik, atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien. Edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, dan informasikan hasil pemantauan jika perlu. Diagnosa yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Dengan kriteria hasil, setelah dilakukannya intervensi keperawatan, maka diharapkan keadaan klien meningkat. Dengan kriteria hasil, yang pertama, kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari meningkat. Yang kedua, perasaan lemah menurun. Intervensi keperawatan, intervensi utama yaitu manajemen energi, observasi yang pertama, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. Yang kedua, monitor kelelahan fisik dan emosional. Yang ketiga, monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Terapeutik, yang pertama, lakukan latihan rentang gerak pasif dan atau aktif. Yang kedua, fasilitasi duduk di sisi tempat tidur jika tidak dapat berpindah atau berjalan. Edukasi, yang pertama, anjurkan tirai baring. Yang kedua, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Kolaborasikan dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Kita masuk pada jurnal. Jurnal yang kami ambil ada dua. Yang pertama, metode penelitian dengan bentuk deskriptif. Sampel penelitian pasien miastenia gravis yang berdomisili di Pulau Jawa, sebanyak 88 responden dengan 13 orang drop out, sehingga total pasien dengan miastenia gravis yang dilakukan analisa data lebih lanjut berjumlah 75 pasien. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel snowball sampling. Hasil penelitian, hasil analisis statistik menunjukkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan dengan persentase sebesar 73,3%. Perbandingan antara perempuan dan laki-laki 3:2. Metode penelitian yang kedua kami ambil berbentuk deskriptif. Sampel penelitian pasien miastenia gravis yang memenuhi kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini dilakukan pada bulan Desember tahun 2017 sampai Februari 2018 dengan jumlah responden sebanyak 38 orang yang memenuhi kriteria inklusi.
Pasien miastenia gravis di RSUP DM di Jamil Padang terbanyak berusia 20-49 tahun yang sebanyak 29 orang, yaitu sebanyak 29 orang dengan persentase 76,3%. Diikuti dengan usia 59 sampai 79 tahun sebanyak 9 orang dengan presentasi 23,7%. Jenis kelamin terbanyak adalah perempuan sebanyak 32 orang dengan presentase 84,2%, diikuti dengan laki-laki sebanyak 6 orang. Lama menderita miastenia gravis kurang 45 bulan dan lebih dari 45 bulan masing-masing sebanyak 19 orang dengan presentase 50%.